Sorry. Eh, kita langsung mulai ya. Tadi debutnya agak error, jadi Bapak install ulang dulu. Baik, malam ini kita akan melanjutkan materi tentang peluang ya. Nah, untuk materi peluang ini yang pertama kita akan mempelajari tentang aturan pencacahan. Jadi di sini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kaidah pengisian tempat, permutasi, kemudian kombinasi. Jadi eh, nah, untuk yang pertama kaidah pengisian tempat itu misalnya kalau kita eh, bicara tentang peluang itu ya. Peluang ya. Ini kita sering sebut kita juga sering sebut sebagai probability ya. Nah, kemudian kita sering sebut sebagai kesempatan ya. Peluang itu kesempatan atau hasil yang kita harapkan, hasil sesuai harapan. Kita mengharapkan misalkan kita mengharapkan kita melakukan usaha, peluangnya keberhasilan berapa? 1:2. Kalau nggak gagal berhasil. Seperti itu kan peluangnya. Kalau kalian melakukan usaha bisa gagal bisa berhasil. Seperti itu. Nah, harapan kalian adalah berhasil ya. Kalau kalau eh, kalau misalkan kita nggak berani mengambil peluang ya, konsekuensi dari sebuah usaha bisa berhasil bisa gagal ya nggak akan jalan-jalan seperti ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang kalau ada kejadian berapakah kesempatan eh, dugaan kita terjadi pada kejadian tersebut. Misalkan kita melemparkan dadu. Dadu itu kan ada 6 sisi ya. Terus kita bicara berapa sih peluang kejadiannya yang keluar itu adalah misalkan angka 1, angka 2 sampai angka 6. Kan ada 6 sisi kan. Kemudian kalau kita melemparkan koin ya, lemparkan koin, kemudian kita berasumsi berapa sih peluang kejadiannya, hasilnya itu angka atau gambar seperti itu namanya peluang ya. Bisa dipahami ya pengertian peluang.
Oke ya. Nah, untuk kasus yang pertama ya, ada kasus adalah misal seperti ini. Mugi ya ingin membeli TV. Kemudian terdapat 4 merek TV ya dengan 2 jenis pilihan audio. Ada stereo, ada mono. Kemudian pertanyaannya adalah berapa pilihan yang dapat dilakukan oleh Mugi? Nah, ini kan kasus yang cukup membingungkan kan. Jadi ada 4 merek TV, kemudian setiap merek TV ada 2 jenis pilihan. Jadi berapa pilihan yang dapat dilakukan Mugi? Ini Mugi. Ada 4 merek TV, misalkan A, B, C, D, ya kan? Kemudian di sini ada 2 audionya. Gini. Tadi disebut di sini kan. Nah, ada 4 merek TV. Kemudian di setiap merek itu ada 2 jenis pilihan. Ada stereo, ada mono. Ya kan? Jadi berapa pilihan yang dapat dilakukan oleh si Mugi? Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi Mugi beli ada 4 merek TV. Kita anggap mereknya itu A, B, C, D. Oke. Kemudian setiap merek itu ada 2 pilihan audio stereo ya. Kemudian ada satu lagi mono. Nah, ini stereo, ini mono. Jadi seperti ini. Nah, ditanya adalah berapa pilihan yang dapat dilakukan oleh Mugi ya. Nah, untuk kasus seperti ini maka kita bisa memakai namanya aturan perkalian. Jadi kita bisa memakai rumus K1 kali K2 kali K3 sampai dengan Kn ya. Jadi pada kasus ini ya, pada kalau kita melihat di sini, maka kalau kita secara manual kan formasinya kan seperti ini. Pilihan yang bisa dilakukan Mugi adalah yang pertama adalah A1, iya kan? Merek A dengan pilihan audio 1, kemudian merek A dengan audio 2, ini B1, ini B2,
ini C1, ini C2, ini C1, ini C2. Oke. Oh ya, ini D1 ya, sorry. Nah, jadi kalau kita hitung kesemuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Keseluruhannya ada 8. Nah, kalau memakai rumus ini tadi, sorry. Nah, rumus ini ya, K1 sama K1 kali K2 kali K3 sampai dengan Kn. Nah, di sini kita tinggal lihat. Di sini ada 4, inilah K1-nya. Kemudian K2-nya adalah 2. Ya. Jadi ini kita sebut K1. Ini ada 4. Kemudian yang ini, ya pilihan kedua ini adalah K2. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita tanpa dijabarkan seperti ini, kalau kita mencari berapa pilihan yang dapat dilakukan oleh si Mugi ini adalah K1 kali K2. Oke. Nah, tadi K1-nya adalah ada 4 dikali 2 sama dengan 8. Gitu. Bisa dipahami? Ini yang cara dijabarkan, ya kan? Ini yang pakai rumus. Ya. Nah, sekarang kita maju ke ini dia. Nah, untuk soal ini, kira-kira berapa isinya nih? Nomor 1, ini nomor 2. Berapa K1-nya?
Maka di sini K-nya berapa? K1-nya adalah ini ya. Kemudian K2-nya jadi berapa cara? Banyaknya cara yang bisa ditempuh adalah K3 dikali K2 sama dengan 6 ya, 3 kali 2 ya. Kalau yang nomor 2, yang pertama adalah ini ada huruf namanya sopan. Ada sopan. Ya kan? Nah, kemudian huruf yang pertama dimulai dengan huruf vokal. Huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, O ya. Berarti O, A. Ya. Jadi yang pertama yang bisa kita masukkan sebagai huruf pertama kalau nggak O adalah A. Berarti ada dua cara. Inilah K1-nya. Ya kan? Kemudian untuk yang kedua, kalau misalkan sudah dipilih salah satu, misalkan antara O atau A ya, berarti tersisa berapa? Masih ada sisa 4 lagi kan? Nah, kalau misalkan kita pilih satu sudah dipilih sebagai angka pertama antara O dan A, maka tersisa 4 lagi di antara ini atau ini. Ya misalkan kita pilih O. Empat cara lagi karena kan ini antara O atau A. Berarti kan ada dua cara. Bisa O, bisa A. Yang dipilih di sini kan bisa O, bisa A. Berarti kalau misalkan kita pilih satu angka, ya, berarti masih tersisa. Oke lah kita pilih misalkan yang pertama adalah O, ya. Berarti yang kedua kan masih sisa adalah S, P, A, N. Iya kan? Berarti masih 4 cara. Ini K2.
Kemudian yang ketiga, kalau dipakai 1 berarti masih 3 ya. Misalkan dipakainya yang S misalkan. Ini S kita pakai. Kan ini cuma depannya aja yang harus vokal kan. Selanjutnya nggak vokal nggak apa-apa, nggak ada peraturan harus vokal juga. Jadi di sini tinggal P A N. Berarti ada 3 cara. Inilah K3. Oke. Kemudian misalkan ini dipakainya yang P. Ya. Berarti kita masih AN. 2 cara. Ya kan? Inilah K4. Kemudian ini Bapak pakai yang ini. Ya, malam titik. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir berarti adalah tinggal N. Ya kan? 1 cara. Inilah K5. Nah, berapa banyak caranya berarti tinggal K1 kali K2 kali K3 kali K4 kali K5. Ya, sama dengan 48 cara. Ya. Nah, sekarang huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan. Silakan. Sopan. Nah, huruf pertama susunannya 3 konsonan, berarti antara S, antara P, antara N. Ya, kalau tadi kan vokal antara O sama A kan. Berarti ini ada 3 cara. Ini K1. Ya. Kemudian kalau ini misalkan dipakai, ya, S-nya dipakai, berarti tersisa adalah O, P, A, N. Tersisa 4 cara. Oke. Berarti K2. Kalau misalkan ini yang Bapak pakai, ya, O-nya berarti tersisa PAN 3 cara. K3. Kalau ini yang dipakai tersisa 2 cara. AN 2 cara. Ini K4. Kalau depannya Bapak pakai A, nah, tersisa tinggal N.
satu cara K5. Nah, jadi cara menyusunnya ada betul 72 ya. K1 kali K2 kali K3 K4 kali K5 sama dengan 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu namanya, ini nggak usah ini ya, ini nggak usah di itu. Jadi ini dah dipahami ya cara kaidah pengisian tempat ya dengan K1, K2, K3 ya. Kemudian untuk permutasi, tadi kan ini ada 3 cara yang mau kita pelajari di sini ya. Ada kaidah pengisian tempat, ada permutasi, kombinasi. Sekarang yang permutasi. Nah, untuk permutasi ini maka bedanya dengan kaidah pengisian tempat adalah kita memperhatikan urutan tertentu. Ya. Jadi susunan objek yang kita susun tersebut punya beberapa kriteria dan tidak ada objek yang boleh diulang. Jadi bagian-bagian permutasi itu ada 4 ya. Ada permutasi unsur berbeda. Permutasi itu susunannya. Ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, permutasi berulang, kemudian permutasi siklis. Ya. Nanti kita pelajari satu-satu. Jadi permutasi itu adalah kita menyusun beberapa objek dengan memperhatikan urutan tertentu, kriteria tertentu, tanpa ada objek yang boleh diulang. Ini pengertian dari mutasi. Jadi yang pertama adalah permutasi dengan unsur berbeda. Nah, contoh permutasi dengan unsur berbeda ini seperti ini. Misalnya ada pemilihan pengurus OSIS, ya. Kemudian yang mendaftar itu ada 4 orang anak, ya. 4 orang anak. Kemudian contohnya gini ya, biar ini permutasi unsur berbeda.
ada pemilihan OSIS, kemudian yang diperebutkan adalah 2 tempat, 1, 2 sekretaris. Nah, kemudian yang mendaftar itu ada 4 orang. Sebut aja A, B, C, D. Nah, kalau ditanya adalah jika unsur lebih 4, oke. Oke, ntar ya. Nah, kalau mengikuti aturan yang pertama ya, kalau ditanya berapa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memilih kejadian ini ya. Kalau ngikutin yang pertama, ini K1-nya berapa coba? Enggak, Bapak nggak sakit. Kalau ini K1-nya berapa? Ini K1-nya 4 ya. Kan ada 4 orang. Iya kan? Terus di sini ada berapa? K2-nya ada 2. Nah, kalau mengikuti formasi yang rumus yang sebelumnya ya, kalau ditanya berapa pilihannya, maka kita bisa menjawab adalah cara memilihnya ada cara memilihnya cara memilihnya sama dengan
K1 dikali K2 sama dengan 4 4 ya, seperti ini. Nah, tapi kalau kita ngikutin seperti ini, cara memilihnya 8, ini nggak bisa diterapkan untuk kasus ini. Ya, ini nggak bisa diterapkan, ini salah. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Kalau misalkan satu ini sudah terpilih di sini, ya, misalkan si A jadi ketua, ya, si A jadi ketua, maka si A ini nggak bisa jadi sekretaris lagi, iya kan? Nah, tinggal yang 3 ini. Jadi kalau kalian sebut kalian gunakan cara yang pertama, kaidah pengisian tempat pada kasus seperti ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau di sini sudah menduduki ketua, si A ini nggak punya peluang untuk menjadi sekretaris. Jadi untuk kasus seperti ini kita nggak bisa menerapkan kasus yang pertama karena tidak tepat, ya. Betul, 4 kurang 1 3, ya. Berubah dia, ya. Ini yang namanya permutasi unsur berbeda. Di sini disebutkan, ini yang disebutkan di dalam ini. Nah, nih, ya. Jadi tidak di situ tanpa pemulihan, ya. Kita sebut tanpa pemulihan. Nah, jadi untuk kasus seperti itu kita bisa gunakan adalah kasus permutasi. Jadi di sini, ya, N itu adalah jumlah, ya. Ini apa tadi N? N buah unsur. Jadi ini jumlah unsurnya, ya. Ini jumlah unsurnya. Bukan jumlah, ini jumlah objeknya. Bapak bilang jumlah objeknya lebih gampang ya daripada. Kemudian yang ini, yang K, ini unsurnya. Nah, jadi di mana patokan kalian adalah N itu selalu harus lebih besar daripada K, ya. Nah, jadi di kasus tadi, ya, di kasus yang kita tuliskan ini, di sini N-nya adalah 4, K-nya adalah 2, ya. Atau ini bisa kita sebut permutasi 4 2. Seperti itu.
Nah, untuk permutasi 42, kenapa anggotanya ada 4, posisinya ada 2, ya. Jadi rumusnya adalah P sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. Seperti ini, ya. Nah, masih ingat nama faktorial? Kalau misalkan dia ada 2 faktorial, itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Berarti 12 kali 2, 24. Ngerti? Ada. Bagus kok. Tes. Ya. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, ya. Berarti 6. Oke ya. Kalau 5 faktorial dia turun aja, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. 20 kali 3 60 kali 2 120. Seperti itu. Jadi pada kasus kita, ya, ada P, unsurnya ada 4, jumlahnya ada 4, unsurnya ada 2, ya. Anggotanya kan A, B, C, D, tadi ada 4. Kemudian posisinya adalah sekretaris dan ketua. Jadi ini adalah, ini N, ini K, ya. Berarti 4 faktorial sorry ya. Jadi P42 berarti 4 dibagi 4 dikurang 2 faktorial, ya. Nah, 4 itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya kan? Nah, ini 4 kurang 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Ini faktorial, ya. Ini 2 kali 1. Ini 4 kali 2 faktorial. Nah, ini bisa dicoret. Ini bisa Bapak coret. Ini coret. Ini coret. Ketemu adalah 12 cara. Oke. Nah, di sini ada beberapa soal. Kalian disuruh mencari P52, P64, P105, P88. Ya. Silakan nanti bisa dicoba P52. Misalkan P52 permutasi 52.
Berarti di sininya 5 faktorial, ya kan? Per 5 dikurang 2 faktorial. Nah, berarti 5 faktorial dikurang 3 faktorial. Ya. Ini ketemunya berapa coba? Kan 5 kali 4 ya kan? Iya 20 betul. 2 kali 1. Karena ini sama-sama dicoret ya. Coret, coret, tinggal 5 kali 4 jadi 20. Nah, ya. Nanti bisa dicoba yang ini. P64, P105, P88. Bisa dipahami? Ini masih ada P64 ya. Kemudian P105. Nah, kemudian P88. Oke, kalau sudah, mungkin kita sampai sini dulu ya malam ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan.